Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Jumirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Ustadz Haryadi. Beliau aktivis dakwah. Hidupnya diserah sepenuhnya untuk dakwah. Tidak mengenal siang dan malam, kapan dibutuhkan umat beliau hadir. Ini yang luar biasa, yang membuat kita ini ya sedikit merasa dan rasa iri sebetulnya sama beliau ini. Bagaimana tuh caranya sehingga bisa betul-betul hidupnya itu diabdikan untuk dakwah, sementara beliau ini latar belakangnya bukan dari apa namanya mu'alaf nih, no muslim. Begitu masuk Islam, luar biasa beliau berada di front terdepan. Jadi kita ingin berbincang-bincang beliau insya Allah 30 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini Ustaz, tentu pemirsa ingin mendengar apa sih yang melatar belakangi Ustadz itu kemudian memilih jalan hidupnya di jalan Allah, di jalan ad-dinul Islam ini, di keyakinan agama Islam. Padahal sebelumnya bukan di sini nih. Artinya pasti ada mungkin, apakah ada suatu peristiwa atau memang itu tiba-tiba kemudian bahwa meyakini bahwa inilah kebenaran yang saya cari selama ini. Barangkali Ustadz bisa jelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji Tuhan, Allah Sang Maha Pencipta, pencipta alam semesta beserta isi-isinya, termasuk kita semua umat di seluruh alam. Banyak di antara saudara-saudara kita yang bertanya tentang saya, kenapa saya masuk Islam. Jadi saya tidak masuk Islam. Islamlah yang masuk ke keluarga kami. Jadi ini masalah hidayah. Dan jauh sebelumnya saya tidak pernah mengenal itu Islam, bahkan saya membenci dengan Islam. Tetapi Allah mengembalikan kami, keluarga kami, ke jalan yang benar. Makanya kami hijrah meninggalkan agama yang dulu, yaitu Katolik. Alhamdulillah, setelah memeluk agama Islam ini, Allah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak pernah kami dapatkan. Makanya pertanyaan ini, bagaimana caranya Anda bisa memeluk agama Islam sedangkan Anda ketika itu berlimpang dengan materi. Artinya untuk menunjang kehidupan sangat luar biasa, tetapi intinya dan hakikatnya buat saya itu masalah hidayah. Hanya itu mungkin yang bisa saya paparkan ini, masalah hidayah. Pertanyaan ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya meninggalkan agama saya yang dulu itu tidak semudah seperti yang kita lihat dengan yang lain. Mungkin mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya mungkin sudah tidak ada huru hara, mungkin hanya istimatikanya dengan keluarga terdekat. Tetapi saya sendiri ini meninggalkan agama yang dahulu, pertaruhannya itu nyawa. Jangankan harta, nyawa pun hampir melayang. Tapi karena kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, maka Allah menyelamatkan kami sekeluarga sehingga kami bisa sampai saat ini.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dulu. Ini luar biasa ya. Ini memang terkait masalah hidayah, dan hidayah itu saya kira itu milik Allah. Manusia kita ini hanya berusaha untuk bagaimana kita ini mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi itulah, Allah memilih hambanya kepada siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan hidayah. Ini menarik sebetulnya, karena kalau kita berbicara tentang hidayah, hidayah itu kan ya, Jumir sarahimakumullah, ada namanya hidayatul ilham. Seluruh makhluk Allah itu yang hidup, mau tumbuh-tumbuhan, mau binatang, apalagi manusia, pasti semuanya dapat hidayah. Ada namanya hidayatul hissi, binatang, sementara tumbuh-tumbuhan tidak dapat. Ada namanya hidayatul aqli, yang dapat itu manusia, tidak kepada binatang apalagi tumbuh-tumbuhan. Nah, yang mungkin yang kita lebih pertajam ini adalah hidayatul din, yaitu hidayah berupa agama. Bahwa agama itu sendiri kan berasal dari bahasa Sanskerta, karena ini bukan, kalau dalam istilah Quran itu kan adin. Ya, ini a artinya tidak, gama artinya kacau. Berarti orang yang beragama itu hidupnya pasti tidak kacau. Nah, ini sederhana sekali sebetulnya kalau kita melihat itu semua. Nah, saya mungkin lanjutkan ini Ustadz ya. Tadi semata-mata karena hidayah, terus kemudian dengan bahasa Sanskerta tadi itu perbandingannya ketika Ustadz sudah memilih hijrah itu, terasakah oleh Ustadz bahwa kemudian betul-betul memang seperti inilah agama ini, sesuai dengan maknanya, bahwa tidak kacau, bahwa hidup ini menjadi tentram, menjadi terarah, menjadi punya harapan yang begitu besar, bukan hanya di dunia tapi lebih besar harapannya lagi di akhirat. Mungkin seperti itu Ustaz, bisa dijelaskan apa yang Ustaz merasakan pengalamannya dalam menjalani tugas dakwah ini? Ya, terima kasih. Kalau untuk saya pribadi, setelah saya hijrah, kita memilih mempelajari ini Islam dengan kemampuan otak dan pikiran dan hati nurani saya sesuai dengan kapasitas kemampuan itu sendiri. Saya berusaha, bahwasanya ada kalimat huduhulu hisnil bil kapah, artinya ketika antum memeluk agama Islam itu jangan setengah-setengah, masukkan semua dari ujung kaki sampai ujung kepala. Alhamdulillah, dalam Islam ini yang serba kekurangan, saya coba untuk mendakwahkan ini Islam dengan segala ilmu yang kurang menurut saya pribadi, tapi saya tetap berjuang, bekerja, bagaimana Islam yang ada dalam hati saya itu tetap akan saya sampaikan kepada siapapun, baik semua itu manusia, asal dia manusia, apapun dia dan apapun agamanya, tetap kita ajak untuk kebaikan. Itu saja saya punya visi misi, artinya saya terlanjur sudah mendalami ini Islam, bagaimana Islam ini bisa di dalam kolbu bagi orang-orang yang sudah beragama Islam itu sendiri, dan bagaimana kita bisa memancing hidayah agar saudara-saudara kita itu bisa hijrah seperti apa yang saya rasakan. Allah memberikan saya sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga saya mampu untuk berbicara dan mampu untuk berkata-kata, mengajak saudara-saudara kita itu lebih dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dan maksud tujuan saya dalam berdakwah ini. Ya, itu mungkin yang bisa sampaikan visi misi saya dalam memeluk agama Islam, sehingga bagaimana Islam ini yang saya rasakan sungguh sangat luar biasa. Bahkan sesuatu yang belum pernah saya rasakan di Islam ini, walaupun banyak ujian, cacian, fitnah, tetapi buat saya itu tidak akan memandang saya mundur selangkah pun demi untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, maka saya akan maju dan terus maju apapun yang terjadi. Hidup saya untuk dakwah, niat saya mati pun untuk dakwah. Luar biasa, Jumir rahimakumullah. Jadi kita sudah bisa menangkap ternyata beliau ini begitu masuk Islam, yang menjadi landasan utamanya adalah udkhulu fi silmi kafah. Artinya kalau orang sudah masuk dalam Islam secara kafah,
pasti terhindar daripada hal-hal yang insya Allah memungkinkan bisa mengikut kepada langkah-langkah syaitan. Wala tattabi khutuwati syaitan. Saya kira begitu ayat yang dibacakan tadi. Ini luar biasa, bahwa berusaha bagaimana caranya menjalankan Islam itu secara kafah, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini secara fisik. Tapi saya kira juga tentu dalam Islam ini antara ucapan dan perbuatan itu tentu semua kaitannya dengan itu, bahwa ucapan kita, perbuatan kita, niat kita, nawaitunya kita itu semua adalah semuanya untuk dipersembahkan kepada Yang Maha Kuasa. Saya kira ini yang menarik, Pak. Artinya kenapa beliau lalu kemudian walaupun misalkan baru memulai, baru masuk dalam Islam ini, setelah memahami, belajar tentang Islam, berani berdakwah, karena saya yakin beliau punya keyakinan bahwa kewajiban kita apa yang bisa kita beri, balighu anni walau ayah, mungkin itu bagian juga ya Ustadz ya. Sehingga Pak Ustadz ini berani menyampaikan, mendakwakan Islam. Dan memang sebetulnya apa yang kita tahu itu yang kita sampaikan. Jangan sampai kita menunggu tahu semuanya baru kita berdakwah, kira-kira kita tidak akan pernah berdakwah. Dan ini yang menarik Ustadz ya. Betul. Berarti memang beliau mengatakan, saya ini apa yang saya tahu, saya akan dakwakan dan saya akan lakukan terus menerus. Tadi kita dengar bahwa saya bincang-bincang juga Jumir Sarhimakumullah tadi sebelum kita ada di sini ini, di depan kamera kita sudah bincang-bincang, luar biasa beliau ini. Artinya sebetulnya yang lebih menyedihkan lagi kalau kita tahu lalu kemudian kita diam. Bukankah dalam hadis dikatakan begini, marra'a minkum munkaram falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Apabila kamu melihat bentuk kemungkaran, maka robalah dengan tangan. Ya bisa dimaknai merubah dengan tangan itu kekuatan atau power. Mungkin kita punya kedudukan, punya jabatan dan lain sebagainya, hendaknya kita robah dengan posisi kewenangan kita. Lalu kemudian kalau itu pun tidak mampu, nah ini masuk kepada yang kedua Ustadz ini. Mungkin kita ada di dalamnya itu merubah dengan lisan, menyampaikan dengan lisan, ya. Kemudian yang terakhir, ya robalah dengan hati. Diam saja, jangan ikut berbuat, hindari perbuatan itu. Tapi itu rupanya adalah iman yang paling lemah Ustaz. Terus kemudian Ustaz, bagaimana ini kemudian menguatkan jiwanya Ustaz ini. Lalu kemudian yang menghadapi kepada siapa saja, yang jelasnya saya harus mendakwakan Islam ini. Kan banyak orang itu gengsi Ustaz. Dia tidak ingin ketahuan kekurangannya, sehingga padahal itu keliru. Memang ada orang berdakwah dibilang hebat, itu salah. Berdakwah itu bukan kehebatan, berdakwah itu merupakan sebuah kewajiban, bahwa yang kita dakwakan ini adalah risalah Islamiyah. Jadi jangan karena kita ini tidak bisa lalu kemudian berkecil hati, tidak bisa. Nah, saya kira ini yang menarik, yang saya luar biasa Pak Ustadz ini. bukan di situ, dia memang merasa bahwa saya ini beban saya begitu masuk Islam, meninggalkan dunia. Memang kalau kita pikir, untuk apa masuk Islam kalau bukan karena itu, merasa mendapatkan hidayah dan ingin tetap berada di jalan Allah. Sebab kalau kita pikir kan di zaman sebelumnya pasti mungkin kehidupannya agak lebih Ustadz ya. Alhamdulillah, luar biasa. Iya luar biasa. Nah sekarang ini ya mungkin agak sedikit berbeda, tapi itu orang yang melihat Ustadz. Saya kira kalau perasaannya Ustadz dalam kondisi apapun sekarang ini, itu yang terindah dalam kehidupannya. Ya, mungkin bisa dijelaskan pengalaman hidupnya Ustadz. Kalau melihat dari pengalaman saya dari segi materi, alhamdulillah memang sebelumnya saya merasa bercukupan, bahkan lebih. Setelah saya hijrah itu memanglah kurang, mungkin tidak lebih, hanya pas-pasan saja untuk menopang kehidupan, bagaimana supaya dakwah ini bisa kita jalankan. Tapi alhamdulillah dengan segala kekurangan, tapi nikmat di kolbu itu sangat luar biasa yang saya rasakan. Jadi dengan kekurangan, jadi kita lebih mampu, karena kita yakin miskinnya kita di dunia itu belum tentu di akhirat. Ini suatu prinsip yang saya pegang teguh. Artinya
sangat luar biasa lah. Artinya keuntungannya banyak sekali. Islam ini adalah memang nikmat yang saya rasakan. Sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan dahulunya, di Islam ini saya dapatkan. Ya, artinya dalam berdakwah itu baik dengan perbuatan, baik dengan ilmu, baik dengan lisan, itu tantangannya sangat luar biasa. Tetapi semakin banyak tantangan, saya semakin kuat. Bagaimana supaya kita ini lebih yakin lagi dalam berdakwah. Nah, itu. Jadi kuncinya itu janganlah takut tumbang karena dunia. Luar Itu biasa. saja. Jadi, Baik Ustaz, menarik nih. Jadi saya kira saya teringat oleh hadis Nabi SAW ketika Ustaz tadi ngomong ini. Kalau dulunya berkecukupan, sekarang ini ya dari sisi materi ya, tetapi kan bukan berarti tidak berkecukupan sisi materi, tapi Pak Ustaz tidak merasa cukup, bukan itu Jumirsa. Beliau justru merasakan bahwa dulu berkecukupan, tapi perasaan mungkin ada yang kurang. Sekarang ini tidak berkecukupan dari sisi materi, tapi rasanya sudah cukup Ustaz ya. jauh lebih Cukup lagi, ini luar biasa. Ada hadis Nabi di mana beliau bersabda, laisal gina an kasratil aradi walakin gina nafsi. Sesungguhnya bukanlah orang yang kaya itu yang banyak hartanya, tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya. Dan alhamdulillah Ustaz, setelah menyatakan diri masuk Islam, ternyata Ustaz sudah menemukan kekayaan yang sesungguhnya, yaitu kaya jiwa. Saya kira itu mungkin yang kita bisa petik dari perjumpaan kita bersama dengan Ustaz Haryadi. Mungkin ada ungkapan terakhir Ustaz yang kita sampaikan kepada Jumirsa rahimakumullah. Jadi mohon maaf kenapa istilah saya Jumirsa, karena ini kebetulan saya punya podcast ini. Jumirsa itu Ustaz Jumadi dan pemirsa. Masya Allah, luar biasa. Jadi mimbar dakwah ini. Nah, itu Tempat syiar agama. Ya, mensyiar. Artinya melalui media ini kita ingin coba menyebarluaskan ilmu-ilmu yang kita punyai, dan kita ini tidak merasa pintar, tapi mudah-mudahan kita menjadi orang yang pintar merasa. Saya kira seperti itu. Ya silakan Ustaz. Ada mungkin closing terakhir, ucapan statement closing yang ingin kita sampaikan kepada closing statement ya yang ingin kita sampaikan kepada Jumirsa. Silakan Ustaz. Jadi yang terakhir. yang terakhir saya ingin berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua umat di seluruh alam, marilah kita lebih tekun, lebih giat. Kita ini butuh merubah. Artinya butuh merubah. Bagaimana kita rubah keyakinan kita itu lebih kuat. Bagaimana kita sandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari peran kepada kita semua, saya harapkan, dan doa kita semua saya harapkan untuk pribadi saya, bagaimana saya ini bisa bekerja untuk agama, agar agamanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak kalang kabut dan bisa masuk di kolbu-kolbu kita, dan kita lebih yakin dan percaya bahwasanya di dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dan yang paling terakhir, saya mengimbau, marilah kita satukan segala sesuatu pemikiran kita. Kita jadikan daerah kita ini daerah yang religius, pemimpin yang beriman, masyarakat yang beriman, petani yang beriman, nelayan yang beriman, semua kita jadikan basis beriman. Insya Allah dengan keyakinan iman ini, Allah akan mencucurkan rahmat, akan memberikan hidayah di daerah kita ini pada khususnya. Terima kasih. Lain waktu kita berjumpa kembali dalam segmen yang berbeda. Inilah saya mantan seorang Katolik yang dulunya serba kecukupan. Alhamdulillah saya memeluk agama Islam dalam keterbatasan, mungkin kekurangan dari segi materi, tetapi kolbu saya rasakan ini sangat luar biasa yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Alhamdulillah Allah berikan kepada saya sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Jumirsa rahimakumullah, ini apa yang disampaikan beliau ini luar biasa. Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
bahwa hak itu datangnya dari Allah, maka kita jangan termasuk orang yang ragu. Baik, mungkin sebelum kita menutup ini, saya juga ini menyampaikan sebuah cerita yang menarik yang kaitannya dengan apa yang kami bahas bersama beliau berkaitan dengan keyakinan. Jadi di kampung saya itu ada orang tua, kalau ketemu ular dia tangkap itu ular, Ustadz. Masya Allah. Baru kemudian dililitkan di tangannya, tidak dipatok ular. Allah. Terus kemudian kalau mau ambil madu, madu itu dia hanya cukup dia pakai telunjuk, madunya tawonnya terbang, diambil madunya. Masya Allah. Jadi suatu ketika saya tanya, saya bilang, Pak, apa yang kita baca? Kok bisa tangkap ular tidak digigit? Ambil madu tidak diserang, tidak disengat oleh lebah, tawon. Beliau katakan begini, kalau saya tangkap ular itu bacanya, nah sebenarnya kamu sudah tahu itu, hanya kamu sudah hafal, tapi kau tidak tahu. Coba ini bahasanya Ustaz ke saya. Allah. Saya bilang apa? Dia bilang begini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya mungkin kaitannya dengan keyakinan tadi. Sebenarnya itu kan bukan itu artinya, tapi karena dia yakini, ternyata Allah kabulkan dengan lewat keyakinannya itu. Apa artinya ini? Bahwa yang diungkapkan tadi, perbaiki keyakinan, itu penting sekali nih persoalan keyakinan. Nah, kemudian ketika ambil madu, bagaimana cara mengusir tawon itu, Ustaz? Dia baca inna syani akahual abtar. Sebab kalau orang Bugis itu, kalau tae madu itu bahasa Bugisnya kan cani. Nah, dia baca inna syani akahual abtar. Saya kira demikian pemirsa rahimakumullah perjumpaan kita dengan Ustadz Haryadi. Semoga ada manfaatnya kepada diri kami berdua dan kepada kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.